Membayangkan skuad inti timnas Indonesia U19 di bawah asuhan pelatih Sintayong usai kehadiran 5 pemain yang merumput di Eropa. Sintayong akhirnya telah resmi memanggil para pemain untuk pemusatan latihan timnas Indonesia senior dan U19. Sebanyak 29 nama bakal dipanggil untuk mengikuti TC timnas senior. Sementara 46 nama dipanggil untuk timnas U19. Pemusatan latihan ini bakal dilakukan secara bersama di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Latihan dilakukan secara tertutup tanpa awak media dan penonton umum. Menurut keterangan PSSI, latihan akan berlangsung selama 2 hari ke depan dan dipimpin langsung oleh Sintayong. Kedua tim baik senior dan U19 digabung dengan alasan fokus recovery terlebih dahulu pasca libur panjang akibat pandemi. Timnas senior dipersiapkan untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2020 yang juga kualifikasi Piala Asia 2023. Sintayong memanggil 29 nama untuk menghadapi Vietnam, Thailand, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan untuk timnas U19, Sintayong memanggil 46 nama. Mereka dipersiapkan untuk tampil di Piala Asia U19 2020 dan saat ini sekaligus tahap seleksi untuk dikerucutkan menjadi 30 nama yang akan ikut pemusatan latihan di Korea Selatan. Pemilihan pemain untuk timnas U19 adalah yang paling menarik sebab mereka bakal dipersiapkan untuk ajang besar akhir tahun ini yakni Piala Asia U19 di Uzbekistan. Tak hanya itu, timnas Indonesia U19 juga bakal diproyeksikan untuk Piala Dunia U21 di Indonesia pada 2021 mendatang. Menariknya lagi, ada setidaknya 5 pemain muda yang kini tengah merumput di Eropa dipastikan dipanggil untuk pemusatan latihan di bawah Sintayong. Hari pertama pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Senin 13 Januari 2020 yang dihadiri Coach Sintayong. Dalam TC tersebut juga skuad timnas resmi memakai aparel baru. Hal ini dipastikan langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Menurut Nova, ada 6 pemain Indonesia yang tengah merumput di Eropa dipanggil untuk TC. 5 diantaranya adalah untuk timnas Indonesia U19. Mereka adalah Witan Sulaiman, FK Rednik Surdulika, Elkan Bagot, Ipswich Town U18, Khairul Imam Zakiri, Podila Ceuta. Lalu disusul oleh Brilian Aldama dan David Maulana yang masih ada di Inggris setelah program Garuda Select. Bayangan skuad timnas U19. Kelima pemain muda yang merumput di Eropa itu diyakini bakal lolos seleksi. Selain bukti pengalaman main di Eropa, mereka juga memiliki rekam jejak bermain timnas Indonesia junior sebelumnya. Mungkin hanya Elkan Bagot yang belum pernah tergabung ke dalam skuad resmi Indonesia. Akan tetapi, hal itu diyakini bukanlah sebuah halangan. Elkan Bagot dinilai akan mudah dalam berkomunikasi dengan rekan satu tim karena tidak terlalu mengalami kendala bahasa. Saat dihubungi redaksi berita olahraga Indosport, Elkan Bagot sendiri mengaku sangat gembira karena mendapat undangan dari PSSI. Dengan kompetisi yang ada, maka sudah terbayang formasi inti skuad timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Sintayong yang bakal berlaga di Piala Asia U19 dan Piala Dunia U19. Kiper. Sedikitnya ada 5 kiper yang bakal bersaing untuk 3 tempat di skuad timnas Indonesia U19. Dari 5 kiper tersebut, 3 yang paling berpeluang antara lain Muhammad Rizky Sudirman, Hernando Ari, dan Erlangga Stio. Nama Hernando Ari paling berpeluang menjadi kiper utama karena ia merupakan kiper timnas Indonesia U19 saat ini. Meski begitu, Muhammad Rizky Sudirman juga tidak bisa diremehkan karena ia bagian dari tim Garuda Select Angkatan 1 dan 2.
back. Dari posisi belakang, Sintayong memanggil Elkan Bagot, salah satu pemain bertahan dari klub Inggris, Ipswich U19. Pemain bertinggi 194 cm tersebut resmi masuk dalam daftar TC melalui pengumuman di akun media sosial PSSI beberapa waktu lalu. Dengan kebiasaan Sintayong yang menerapkan formasi 4-3-3, maka akan ada 3 pemain lain yang mungkin bakal mengisi formasi inti. Rizky Ridho dalam konferensi pers klub Liga 1 Persebaya Surabaya. Rizky Ridho juga merupakan bek andalan timnas Indonesia U19 di ajang kualifikasi Piala AFC 2020 kemarin. Rizky Ridho diyakini bakal diduetkan dengan Alfeandra Dewangga Santosa. Namun, pemilihan Dewangga masih bergantung dengan Elkan Bagot. Akan tetapi, bisa saja keduanya dimainkan bersamaan. Satu pemain lagi yang memiliki peluang besar menjadi bek inti di timnas Indonesia U19 adalah Amiruddin Bagas Kava yang mengisi posisi bek kanan. Di luar keempat pemain itu, timnas Indonesia U19 masih memiliki banyak pemain cadangan berpotensi seperti Fedayanto Putra, Pratama Arhan, dan lain-lain. Tengah. Untuk posisi tengah, pelatih Sintayong memiliki banyak sekali pilihan pada formasi 4-3-3. Nama Witan Sulaiman hampir pasti jadi pilihan utama disusul Brilian Aldama dan David Maulana yang sudah terbiasa bermain bersama di timnas Indonesia U19. Di luar ketiga pemain itu, Sintayong masih memiliki pemain-pemain potensial lainnya yang bisa dicoba saat isi seperti Hamzah Lestaluhu, Irfan Jauhari, Komang Triarta, sampai Bray Fatari. Depan. Untuk posisi depan, satu nama hampir pasti masuk ke dalam pilihan utama, yakni Amiruddin Bagus Kahvi. Meski tak dipanggil karena cedera dalam pemusatan latihan kali ini, namun kemampuan Bagus Kahvi sudah tak diragukan lagi. Ia menjadi pemesin gol baik di timnas Indonesia U19 maupun tim Garuda Select di Inggris. Selain Bagus sebagai ujung tombak, di sisi penyerang sayap ada pemain andalan Persib seperti Beckham Putra Nugraha dan wonderkid Persebaya, Supriyadi, yang siap unjuk gigi. Pemain Persebaya Surabaya Muhammad Supriyadi. Keduanya sudah terbukti di Liga 1 ketika terpilih main dengan para pemain senior. Keduanya juga sudah tergabung di timnas U16 dan U19 sebelumnya. Satu nama lagi yang bisa dipertimbangkan saat isi nanti tak lain dan tak bukan adalah Sultan Ziko. Tentu saja formasi dan perkiraan pemain di atas masih sebatas gambaran kasar. Segala bentuk kejutan yang masih mungkin bisa terjadi karena pilihan pemain timnas Indonesia U19 ada di tangan Sintayong. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuliskan komentar Anda dalam kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.